Langsung kita habisin cerita tentang Bloodline ya guys ya. Sejak awal Bloodline datang mau diwawancara oleh Kayla Braxton, tidak ada yang menjawab. Kemudian ada segmen dalam locker room di mana Roman Reigns nanyain ke Paul Heyman di mana Jey Uso, di mana Jimmy apa Jey Uso ya pokoknya, tanya Jey Uso. Terus juga Heyman bilang Jey Uso nggak ada, susah nggak ketemu gitu lah. Terus Roman bilang saya tribal chief, harusnya Jey Uso kesini kalau mau ngomong ke saya, kalau saya harus tahu apa yang dia akan putuskan begitu. Terus disuruhlah Paul Heyman pergi mencari Jey Uso. Sampailah di beberapa segmen setelah itu Heyman ketemu Jey Uso dan kembali merayunya dan menghasutnya dengan Jimmy yang sudah mensuper kicknya minggu lalu. Itu bagian dari Jimmy yang tidak suka dengan Jey Uso dan dia sengaja melakukannya, bukan tidak sengaja. Tetapi omongannya Paul Heyman tidak bisa mempengaruhi Jey Uso, dan Jey Uso tetap dengan pendiriannya, kalau saya masuk kau harus keluar. Sama seperti minggu lalu dia bilang kalau aku masuk lagi ke Bloodline, kau yang harus keluar nih, Paul Heyman yang harus keluar dari Bloodline. Ini sebuah cerita lain yang ada dalam prahara New Chapter di Bloodline. Sampailah kita ke penghujung ataupun segmen utama yang kita tunggu-tunggu, di mana Roman Reigns setelah acknowledge me, datanglah Jey Uso yang sebelumnya di backstage melihat Sami, tapi Sami tidak berkata apa-apa guys ya. Langsung menuju ring, Jey Uso ditanya, terus gimana keputusanmu? Singkat cerita nih guys, soalnya mungkin reaction saya di segmen ini sudah saya upload juga di TikTok dan sebagian di Instagram gitu. Yang jelas saya ambil intinya aja. Ditanyalah si Jey Uso, terus gimana? Kamu tetap masuk Bloodline atau keluar Bloodline? Kata si Roman Reigns. Si Uso bilang, kamu pilih saya atau your wise man Paul Heyman? Jadi si Jey Uso punya pendirian, kamu milih Paul Heyman apa saya gitu loh. Pas ditanya kayak gitu. Terus Roman Reigns bilang, ini wise man bukan wise man Bloodline, bukan wise man kamu. Ini wise man pribadi saya, orang yang memberi saya masukan-masukan dalam saya memimpin gitu loh. Perannya penting nih Paul Heyman. Terus Roman menekankan lagi kalau Jey Uso dibuat menjadi main eventer ataupun kelas atas nih karena Roman. Kata kemarin Paul Heyman bilang kalau kamu akan di grooming ataupun dipoles menjadi the next tribal chief. Bukan sekarang kita mulainya, bukan baru-baru ini, udah 3 tahun yang lalu kita mempersiapkan kau menjadi the next tribal chief. Kau akan menjadi tribal chiefs but not yet, kata Roman. Belum saatnya. Mungkin teman-teman juga ingat di mana zaman dulu di awal-awal Jey Uso tuh menjadi the right hand man dan juga main event Jey Uso. Berkat siapa? Berkat Roman. Dinasihati siapa? Dinasihati wise man-nya Paul Heyman. Lah Roman bilang kalau Jimmy itu adalah menjadi masalahnya sekarang. Jadi kayak halangannya Jey untuk menjadi the next tribal chief gitu loh. Jimmy keluar katanya masalahnya bukan di saya, masalahnya ada di sepupu kita Jey. Si Roman Reigns ini masalahnya. Kamu percaya dengan kata-kata Roman Reigns yang mau poles kamu jadi next tribal chief? Percaya kamu sampah yang dia bicarakan ini? Terus ada fakta yang diungkap oleh Roman Reigns kalau Jimmy adalah orang yang ragu, yang bermasalah dengan sejak awal Jey Uso menjadi seorang main eventer di bawah kepemimpinannya Roman. Ingat gak zaman dulu guys, waktu pandemi di mana Jimmy Uso balik, dia kan bermasalah. Dia punya baju not anybody's bitch, yang mana itu dia kayak gak mau jadi kacungnya Roman. Dia menyindir Jey Uso yang menjadi kacungnya Roman kemarin di zaman dulu itu 3 tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu. Dan ini jadi hal yang membuat Jey juga semakin ragu gitu, semakin ragu dengan keputusannya apa yang akan dia pilih gitu. Dengan Roman mengeluarkan fakta kalau Jimmy Uso nggak setuju kalau Jey Uso menjadi seorang right hand man atau main event Jey Uso. Ini sebuah fakta yang diputarbalikkan ke Roman biar Jey Uso agak kesal sama Jimmy. Terus Jey Uso nanya, benar begitu? Kau bermasalah? Kau ragu dengan aku waktu jadi right hand man main event Jey Uso? Terus Jimmy bilang, iya. Jimmy jujur guys, iya gitu. Terus Jey makin kesal gitu. Oh ini maksudnya, kau tahu apa yang terbaik buat kita gitu. Kau yang paling tahu, kau yang paling bisa jadi yang memimpin dalam
persaudaraan kita begitu. Kan Jimmy Uso by the way yang lebih tua ya, tapi cuma beda 7 menit. Dan Jimmy Uso ngerasa Jimmy Uso ini kayak dia yang paling bisa ngerti apa yang baik untuk Usos gitu. Terus Jay buat lagi fakta kalau Roman Reigns lah yang membuat dia seorang main eventer. Dan itu benar guys, kalau saya pikir Roman Reigns lah yang membuat Jey Uso menjadi seorang main eventer. Dan sebelumnya Roman juga bilang harus pilih menjadi the next tribal chief atau menjadi saudara kembar. Di antara dua itu nggak bisa jadi tribal chief dan juga jadi saudara kembar, nggak bisa. Harus pilih salah satu gitu. Terus di endingnya Jey Uso bilang, "You're out," katanya. Kau keluar. Ini maksudnya kau keluar dari Bloodline. Dan luar biasanya lagi ketika kita melihat dramanya Jey Uso yang nunjuk Jimmy untuk keluar dari Bloodline, dia pun juga, "And I'm out too," katanya guys. Super kick untuk Roman. Well, it's so satisfying. Sangat memuaskan ketika super kick itu terjadi. Kenapa? Keputusan sudah diambil guys. Keputusan sudah diambil dan jelas. Tendangan super kick semakin menekankan kalau Jey Uso is out of the Bloodline. Gak ada lagi keraguan-raguan ya. Setelah itu si Solo mau mengkasih jempol di super kick oleh Jimmy. Double super kick oleh Jimmy. Kemudian double super kick ke Roman Reigns. And the Usos is completely secara penuh menjadi baby face dan mungkin siap di Money in the Bank atau SummerSlam melawan Roman dan Solo Sikoa. Kenapa saya bahagia dan kita semua bahagia? Karena ini progres besar yang kita tunggu-tunggu guys. Episode SmackDown sangat memuaskan hari ini. Oh ya, satu poin lagi guys yang penting yang kita harus lihat di sini. Kita tahu kemarin Roman Reigns 2 minggu yang lalu dia dapat championship baru. Dan kita berpikir, dan saya ngomong kalau itu tone down karena championnya jadi tinggal 1. By the way, 2 championnya masih di bawah hingga episode ini. Jadi memang WWE ngerasa begitu. Ketika Roman cuma punya 1 title, itu dia kurang sangar garangnya tuh kurang. Kurang kesan tribal chiefnya tuh kurang. Makanya WWE memutuskan untuk tetap mempresent atau melibatkan Championship Universal dan WWE Champion ini di setiap segmennya Roman untuk tetap melevelkan Roman ke level tertinggi roster WWE. Karena kalau dia megang title 1 doang kurang jadinya, turun tahtanya. Dan menurut saya ini keputusan yang tepat. Ini keputusan yang tepat untuk tetap kalau tujuannya memang untuk membuat Roman masih terlihat kuat, guys. That's it. Highlight terbesar kita di SmackDown hari ini. Kita coba runtut apa saja yang tersaji di sini ya guys ya.